Selamat pagi pemirsa di kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Anggia Eboni, inilah kabar Sumatera. Pemirsa, 2 orang bandar narkoba digerebek polisi saat berada di rumahnya di Kelurahan Kelapa 7, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung. Pelaku mencoba membuang barang bukti. Tim Sat Narkoba Polres Lampung Utara menggerebek 3 orang bandar narkoba di Kelurahan Kelapa 7, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung. Dari hasil penggeledahan di rumah Robi, polisi menyita 2 bungkus sabu siap edar yang disimpan dalam dompet di kamarnya. Dikasih cuma 2 gram aja, Pak. Dari mana? Dari Karang, Pak, kawan. Robi mengaku sabu itu belum lama dibeli dari seorang bandar besar di Bandar Lampung. Dari penangkapan Robi, polisi kemudian menangkap Andre Gumilang di dekat SMP 7 Kota Bumi. Pada saat ditangkap, Andre sempat membuang 1 bungkus sabu yang dibawanya. Total 5 tersangka dan 4 LP, 4 TKP yang berbeda. Ini satu jaringan ya kan? Iya, kalau secara melihat jaringan, satu jaringan. Barang bukti yang kita amankan sendiri kan? Barang bukti banyak, total ada sekitar 6 paket besar, ukuran lebih setengah gram sampai 1 gram. Dari kelima tersangka, polisi menyita 6 bungkus sabu. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat hukuman 20 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Pujiansah, TV One mengabarkan. Ditinggal berbelanja di warung, tas milik seorang mahasiswi di Bandar Lampung digasak komplotan pencuri. Akibatnya korban kehilangan laptop, ponsel, dan dompet. Di motor ini, seorang mahasiswi meninggalkan tasnya untuk membeli minuman di warung yang berada di kawasan Korpri, Sukarame, Bandar Lampung. Lalu terlihat 4 pria menggunakan 2 sepeda motor mengamati situasi. Rupanya mereka mengincar tas tersebut. Hanya dalam waktu 3 menit saja, tas berhasil dibawa kabur. Tas berisi ponsel, laptop, dompet, juga surat-surat berharga. Orang udah hunting dulu, sweeping apa ya? Ya. Sweeping kayak gitulah, berapa kali, bolak-balik. Berapa orang tuh yang sweeping dulu? 4, 2 motor, 1 orang. Bolak-balik ya? Bolak-balik. Tahu kita dalam tasnya itu isinya apa aja, barang berharga? Tasnya itu isinya laptop, HP, sama dompet. ATM, KTP semua di dompet itu. Korban telah melapor ke Polsek Sukarame. Dari Bandar Lampung, Pujiansah, TV One mengabarkan. Pemirsa, jasad seorang pria ditemukan di lumpur bekas tambang galian emas di Bungo, Jambi. Jasad dalam kondisi terikat tangan dan kaki dengan pemberat pasir. Jasad pria tanpa identitas ditemukan di bekas galian tambang emas di Desa Air Gemuruh, Kecamatan Batin 3, Kabupaten Bungo, Jambi. Kondisi jasad sangat mengenaskan, terbenam lumpur sebagian. Tangan dan kaki terikat, dengan bagian kepala terdapat karung pemberat berisi pasir. Jasad kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Haji Hanafi Muaro Bungo untuk diotopsi. Dugaan sementara, jasad tersebut korban pembunuhan. Benar ya, jadi setelah di TKP kita menemukan mayat dalam kondisi tali yang mengikat kaki dan tangan mayat tersebut. Itu kemudian ada kawat yang melilit leher dengan karung. Setelah memeriksa sejumlah saksi, barang bukti, dan juga hasil otopsi, identitas korban terungkap. Korban berinisial SR, warga Kota Jambi. Polisi masih mendalami kasus ini untuk menangkap pelaku dan mengungkap motif pembunuhan. Dari Bungo, Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan.
Pemirsa, seorang warga negara Malaysia ditangkap Polda Kepri dalam kasus pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal. Pelaku merekrut secara langsung ke Indonesia dan menanggung seluruh biaya dari daerah asal hingga ke Malaysia. Situ saya. Rosita, WNA asal Malaysia ini ditangkap di Pelabuhan Harbor Bay Batam 10 Februari 2023. Ia telah berulang kali merekrut pekerja migran dari berbagai wilayah di Indonesia lalu dikirim ke Malaysia. Seluruh biaya keberangkatan ia tanggung dan diberangkatkan melalui pelabuhan internasional di Karimun dan pelabuhan internasional lainnya di Kepulauan Riau. Saat ditangkap, Rosita akan memberangkatkan 2 calon pekerja migran asal Jawa Barat. Kemudian tersangkanya kali ini adalah warga negara asing dari Malaysia sendiri, yang dia bertugas sebagai perekrut lah. Dia yang berkomunikasi dengan calon pekerja tersebut, kemudian dia yang mengirimkan uang, dia yang menyertakan tiket, dia yang menjemput di bandara, dia yang membawa penginapan, dan dia sendiri tersangka pelaku ini yang akan membawa 2 orang calon pekerja migran Indonesia ini ke negaranya, ke Malaysia. Kepada para korban, Rosita menjanjikan mereka akan bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan gaji 4 juta rupiah per bulan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Anggota komplotan geng motor dibekuk polisi saat sedang asik bermain organ tunggal di acara hajatan di Bandar Lampung, Lampung. Komplotan itu sudah 2 bulan masuk dalam DPO kepolisian. Petugas Polresta Bandar Lampung berpura-pura naik ke atas panggung sebelum melakukan penangkapan terhadap pelaku penganiayaan. Suasana hajatan yang awalnya meriah mendadak hening saat petugas mengamankan pelaku yang merupakan pemain organ tunggal. Rizky Bajang, pemain organ tunggal tersebut telah 2 bulan masuk dalam DPO kepolisian. Pelaku diketahui merupakan komplotan geng motor yang pada akhir Desember 2022 lalu menganiaya seseorang hingga terluka parah dengan jari tangan putus. Setelah peristiwa itu, polisi terlebih dahulu berhasil menangkap 2 orang pelaku, sementara para pelaku lainnya melarikan diri keluar Provinsi Lampung. Pengeroyokan, penganiayaan kepada salah satu korban inisial AF oleh kelompok motor atau geng motor, yang mana perannya si Rizky Bajang ini, alias Rizky Bajang ini sebagai mengajak teman-teman geng motor untuk melakukan tawuran. Setelah menemukan sasaran dan korbannya yang dijanjikan bertanding, si Rizky Bajang ini memukul korban menggunakan gear yang sudah dimodifikasi sehingga mudah untuk melakukan penganiayaan dengan memukul kepala korban berkali-kali sehingga menyebabkan luka serius terhadap korban. Apa sih penyebabnya? Apa alasannya kayak gitu? Itu udah janjian, Pak. Janjian? Iya. Itu kan anak itu kan nggak kenal kamu kan? Iya, nggak kenal, Pak. Kenapa langsung kamu gebukin, kamu lukain kayak gitu? Karena udah janjian begitu, Pak. Jadi pas ketemuan langsung kayak gitu, Pak. Polisi sejauh ini masih memburu rekan tersangka lainnya yang terlibat dalam aksi penganiayaan tersebut. Sementara barang bukti senjata tajam dan benda berbahaya lainnya sudah dibuang oleh tersangka sebelum melarikan diri. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar Sumatera masih akan kembali sesaat lagi. Usai jeda, tetap bersama kami.
menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat, lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Keluarga sopir taksi online yang menjadi korban pembunuhan yang dilakukan anggota Densus 88 akhirnya mengadu ke Komnas HAM. Istri korban mendatangi kantor Komnas HAM di Menteng, Jakarta Pusat siang tadi. Istri mendiang Sony Rizal Taihitu, Rusni Mana Asmita datang didampingi tim kuasa hukumnya. Kedatangan Rusni guna mengadukan kasus yang telah menghilangkan nyawa suami tercintanya ke Komnas HAM. Derai air mata kesedihan tak mampu dibendung Rusni saat menceritakan petaka yang ia alami. Selain telah kehilangan sosok suami terkasih, kejadian tersebut juga telah membuat Rusni mengalami kerugian baik secara imaterial maupun material. Keluarga berharap agar pelaku bisa dihukum setimpal. Proses tetap berjalan ya? Tetap berjalan. Karena sampai saat ini pun tadi saja pun saya sekilas melihat HP-nya saudara saya nggak bisa menahan air mata. Ternyata begitu banyak darah yang dikeluarkan di saat suami saya tergeletak. Baru hari ini saya melihat itu. Selama ini saya berusaha untuk tidak melihat, tapi tadi saya melihat sekilas saja. Sungguh bengis manusia itu. Saya berharap agar dia diberikan hukuman yang setimpal. Dan saya Pemirsa, rapat panja DPR dan Kementerian Agama memutuskan biaya haji tahun 2023 atau 1444 Hijriah yang dibayarkan langsung oleh jemaah haji naik menjadi 49,8 juta rupiah. Angka ini naik sekitar 10 juta rupiah, di mana tahun lalu biaya ibadah haji yang dibayarkan jemaah sebesar 39,8 juta rupiah. Diketahui biaya tersebut digunakan untuk biaya penerbangan, biaya hidup, dan sebagian biaya paket layanan masyair haji. Walau naik sekitar 25%, biaya haji ini lebih rendah dari yang diusulkan sebelumnya oleh Kementerian Agama, yakni sebesar 69 juta rupiah. Bukan keputusan yang mudah, kita seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, sudah kurang lebih sebulan dan 2 minggu terakhir kita habis-habisan itu untuk baku hitung gitu ya, terkait kebutuhan jamaah haji, dan alhamdulillah sudah disepakati, meskipun ya tentu saja ini masih bagi sebagian kalangan masih dianggap terlalu tinggi, tapi percayalah baik DPR maupun pemerintah ini ingin mencari skema pembiayaan haji yang lebih proporsional, yang lebih berkeadilan. Itu intinya. Kementerian Agama mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 dari yang semula 39 juta rupiah menjadi 49,8 juta rupiah. DPR bersama pemerintah rencananya akan menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji pada hari ini. Masyarakat pun turut menanggapi dan berharap biaya haji naik tidak
terlalu tinggi. Yang orang kampung-kampung keberatan yang jelas, apalagi saya termasuk peserta gagal. Iya termasuk gagal karena ya kalau Pak Ade sih termasuk enggak yang 60 itu, yang masih 35 itu aja nggak sabar. Apalagi sekarang seperti itu. Kalau menurut Pak Ade itu berat, tapi kalau menurut yang mampu mungkin nggak ada apa-apanya kali. Ya kalau bisa jangan terlalu membebani masyarakat ya Mbak ya, karena sudah banyak beban yang diembannya, jadi kalau bisa ya tidak terlalu tinggi lah naiknya. Gitu. Selain itu ya mungkin ada biaya-biaya yang perlu dipres lagi dari pemerintah atau gimana kan. Ya ada kenaikan tapi tidak terlalu signifikan lah gitu, intinya gitu. Yang pasti jangan terlalu membebani masyarakat aja Mbak. Ya saya rasa untuk pemerintah harga kayaknya nggak wajar. Ya kalau bisa seperti biasa aja normal kembali. Karena mungkin harga-harga kenaikan bukan haji aja Mbak ya. Untuk seluruh juga kayaknya naik itu. Ya mungkin kita lebih baik di harga DPR ya, di bawah 50 juta. Ya saya setuju dengan kenaikan DPR ini lah, harga DPR. Pemirsa, mantan ajudan ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo, Richard Eliezer Pudihang Lumiu divonis 1 tahun 6 bulan penjara dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Hakim menilai Eliezer penguak fakta yang membuat terang kasus pembunuhan meskipun harus membahayakan nyawanya sendiri. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat, Barada Richard Eliezer Pudihang 1 tahun 6 bulan penjara. Hakim menilai Eliezer yang juga justice collaborator telah membuat terang kasus pembunuhan meskipun harus membahayakan nyawanya sendiri. Selain itu, hal meringankan untuk Eliezer karena keluarga Yosua telah memaafkan terdakwa. Fakta persidangan telah menunjukkan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah membuat terang perkara hilangnya nyawa korban Yosua dengan keterangan yang jujur, konsisten, logis, serta bersesuaian dengan alat bukti tersisa lain yang ada sehingga sangat membantu perkara aku terungkap. Meskipun untuk itu menempatkan terdakwa dalam posisi dan situasi yang sangat membahayakan jiwanya, mengingat terdakwa praktis berjalan sendirian, hal yang meringankan. Terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerja sama, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda, dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Keluarga korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memaafkan perbuatan terdakwa. Vonis terhadap Eliezer yang jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa, yakni 12 tahun penjara, sontak membuat terdakwa meneteskan air mata. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator. Sesaat setelah majelis hakim membacakan vonis, Richard Eliezer langsung dikawal ketat oleh petugas dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Penuntut umum, saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum maupun upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 PB 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dinyatakan ditutup.
Tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah belum memutuskan untuk memulangkan 123 WNI yang menjadi korban bencana gempa di Turki. Saat ini WNI korban bencana gempa dalam kondisi aman. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan, pemerintah akan membantu mereka apabila ingin kembali ke tanah air. Muhadjir Effendi menambahkan saat ini pihaknya masih menunggu arahan Presiden untuk mengunjungi WNI korban gempa di Turki. Sebelumnya gempa berkekuatan 7,8 skala Richter pada 7 Februari lalu mengakibatkan ibu dan anak WNI tewas. Selain itu 123 WNI lainnya harus mengungsi dan tinggal di KBRI. Misi kemanusiaan Basnas bagi korban gempa di Turki terus berlanjut. Bantuan sebanyak 2.000 paket berupa makanan siap saji dan air mineral siap didistribusikan kepada korban terdampak gempa. Ribu paket bantuan Basnas akan segera disalurkan kepada warga korban terdampak gempa Turki. Paket terdiri dari makanan siap saji, air mineral, dan pakaian musim dingin. Paket ini akan dikirim secara bertahap ke sejumlah lokasi, di antaranya adalah ke kota Antakya, di Hatay, dan kota Adana. Iya, hari ini kita mempersiapkan sejumlah 14 ton permakanan dan 500 paket pakaian musim dingin untuk bisa segera kita distribusikan kepada para penyintas korban gempa di Turki. Sesuai dengan arahan dari Duta Besar RI untuk Turki, kita akan fokuskan ke wilayah Hatay, di mana di sana adalah sebuah kota yang cukup parah kerusakannya dan tentunya banyak korban serta para pengungsi di wilayah tersebut. Basnas memberikan bantuan kepada warga korban terdampak gempa di Turki sebesar 10 miliar rupiah yang akan digelontorkan secara bertahap. Tim Basnas yang kini berada di lokasi terdampak gempa menyalurkan bantuan secara langsung. Tidak hanya itu, Basnas juga akan menyalurkan bantuan melalui lembaga-lembaga setempat. Penyaluran bantuan Basnas dilakukan dengan berkoordinasi dengan BNPB juga KBRI Ankara. Dari Adana, Turki, Fikri Saukani, TV One mengabarkan. Jangan kemana-mana pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan lainnya. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. Pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Laga para petinju terbaik dunia.
disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. TV1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. TV1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Pemirsa, Rutan Kelas 1 Labuhan Deli menciptakan lapangan pekerjaan di dunia usaha kerajinan tangan dengan memberdayakan ratusan warga binaan mengolah limbah daun pokok nipah menjadi sapu lidi berkualitas yang akan diekspor ke Dubai. Ratusan warga binaan yang pada umumnya hampir 80% terlibat kasus narkoba dan pencurian ikut mengerjakan pembuatan sapu lidi di aula rumah tahanan kelas 1 Labuhan Deli di kawasan Jalan Titi Pahlawan, Kecamatan Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara. Dengan menggunakan bahan baku dari limbah daun pokok nipah sebanyak hampir 5 ton yang didapatkan dari salah satu perusahaan industri sapu lidi, warga binaan dipercaya untuk merakit sapu lidi yang akan diekspor ke Dubai, Uni Emirat Arab. Meski pembuatan sapu lidi secara manual, namun para warga binaan ini terlihat terampil dan teliti dalam merakit sapu, mulai dari menyusun hingga mengikat dengan menggunakan tali khusus sebelum diekspor ke luar negeri. Bahwasannya kami ini dipekerjakan untuk kedepannya kami untuk kerja yang di luar. Diberi keterampilan ini. Harapan ke depan untuk bisa motivasi kami untuk bekerja untuk yang di luar. Karena tahu ada yang bisa untuk memperoleh bantuan kami. Wah, artinya Bang merasa senang nggak Bang dengan ada? Alhamdulillah kami merasa senang untuk mengikuti pekerjaan ini. Kami motivasi kami untuk kedepannya untuk memperbaiki diri kami. Kepala Rutan Kelas 1 Labuhan Deli, Erwin Franciscus Simangunsong menjelaskan, pihaknya memberdayakan warga binaan sebagai pekerja agar nantinya mereka memiliki keahlian dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Ada kerjasama dengan pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini memberikan kesempatan kepada kami untuk bekerja sama melaksanakan pembuatan ataupun pengikatan sapu lidi yang rencananya pembuatan dan pengikatan sapu lidi ini akan kita ekspor ke Dubai. Jadi di sini kami sifatnya ya memberdayakan daripada warga binaan yang ada supaya nantinya di luar ya mereka-mereka ini punya keahlian. Dengan adanya berbagai kegiatan keterampilan selama menjadi penghuni rutan, diharapkan warga binaan nantinya bisa membuka lapangan pekerjaan di tengah masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Kabar Sumatera hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Anggia Eboni pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.